من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah secara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari membaca sejarah Nabi yang mulia ini, utusan Allah yang terakhir, manusia yang sempurna sebagai uswah hasanah. Kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau, dakwahnya, hubungannya dengan keluarganya sendiri, muamalahnya kepada para sahabatnya, semuanya mencerminkan akhlak yang baik karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang aib dan kekurangan. Sebagaimana kita baca pada pertemuan yang lalu, hadirin sekalian, bahwa dakwah Nabi ketika di Mekah itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini untuk menghentikan Nabi dan dakwahnya. Tapi Nabi terus melanjutkan dakwahnya, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Itulah yang membuat orang-orang kafir Quraisy khawatir ya tentang persatuan mereka, keyakinan mereka, yaitu mereka menyembah berhala, menyembah banyak Tuhan. Dengan berbagai cara, di antaranya adalah mendatangi pamannya Nabi Abu Thalib yang waktu itu memang ketua suku, pemimpin Arab, ya, agar Abu Thalib ini menghentikan keponakannya. Abu Thalib masih kafir saat itu, musyrik, mendengarkan baik-baik tuntutan mereka. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nabi menjawab dengan baik dan tetap melanjutkan, tidak berhenti untuk menyampaikan Islam itu. Kemudian juga mereka dengan cara menuduh ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi ini tidak baik. Ya, cerita-cerita dulu ya, dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa juga ditujukan kepada Nabi. Ittahamuhu bil junun. Mereka menuduh Nabi gila. Ya, padahal Nabi tidak gila. Nabi ini orang yang waras, ya, orang yang baik, akalnya sempurna dari seluruh manusia. Bahkan dia mempunyai obat untuk orang yang gila dan bisa mengobati orang-orang yang gila. Kemudian juga mereka menuduh Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini tukang sihir, ya, bahkan pendusta, sebagaimana diceritakan oleh Allah. Ya, bagaimana mereka mengatakan kepada Nabi itu, hada sahirun kadzab, ini orang tukang sihir, sukanya menyihir orang, mempengaruhi orang, dan juga pendusta. Tentunya ini tujuan juga tertolak hadirin sekalian, karena Nabi tidak pernah belajar sihir, dan tokoh-tokoh mereka mengakui bahwa ketika mereka dibacakan Al-Quran oleh Nabi, mereka mengatakan ini bukan perkataan sahir, ada risa bisahir. Kita tahu bagaimana ya tukang sihir itu membaca mantra-mantra. Ya, mereka mengatakan seperti itu, ini bukan sihir. Ya, begitu juga mereka tidak pernah menuduh Nabi Muhammad mulai muda sebagai orang yang dusta. Tidak pernah Nabi itu berdusta, sehingga tuduhan ini juga terbantahkan.
Ya, kemudian juga istihza wal sukhriyah. Mereka mengolok-olok Nabi dengan olok-olokan yang luar biasa. Hadirin sekalian, dikatakan setannya Nabi itu telah meninggalkan dia, maksudnya malaikat Jibril dan sebagainya. Kemudian juga Abu Jahal misalnya pernah mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya, jika yang datang kepadamu itu ya Muhammad al-haq, kebenaran, maka tolong ya kami ini berikan hujan batu dari langit, atau datangkan azab yang sangat keras jika memang itu benar. Ya, nah itulah yang dikatakan oleh mereka. Hadirin sekalian, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sengaja Allah tidak mengadab mereka. Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Allah tidak mengadab mereka karena di situ ada orang-orang beriman yang suka beristighfar. Ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengadab mereka sedangkan kamu di tengah-tengah mereka ya Muhammad. Ya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengadab mereka kalau mereka masih ada yang beristighfar. Nah, di sini hadirin sekalian, pentingnya kita ini banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi pernah mengatakan, beruntunglah orang nanti pada hari kiamat sahifahnya itu, catatannya itu banyak istighfar. Beruntunglah orang itu. Ya, banyak apa? Istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah SWT mengampuni kita. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Ya, terkadang kita ini nggak sadar. Ya, apalagi di zaman sekarang, orang berbuat maksiat itu biasa sudah. Seakan-akan itu kecil. Ya, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat lisan ini, maksiat kaki, ya digunakan untuk hal-hal yang membuat murka Allah. Terkadang itu suatu hal yang biasa karena biasanya itu sehingga mereka menganggap dosa ini apa? Ringan, hadirin sekalian. Nah, apa yang terjadi sehingga banyaklah musibah-musibah. Sesungguhnya adanya musibah, adanya kekurangan apapun ya, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah dan juga badan sakit. Ini sebetulnya karena dosa-dosa. Karena apa? Dosa-dosa. Bagaimana supaya terangkat? Kita disuruh bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat dengan sebenar taubat. Taubat nasuha itu apa? Merasa menyesal. Ya, ketika berbuat sesuatu yang berbau dosa itu, menyesal luar biasa, tidak mau mengulangi lagi. Kemudian dia beristighfar, minta ampun. Mulutnya terucap apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka kita perbanyak. Nabi memberikan contoh kepada kita, dia itu beristighfar sehari akthar min 70 marrah. Lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 marrah mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Barang siapa yang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih akan dikasih jalan keluar kalau dia punya masalah-masalah, dan dikasih rezeki dari arah yang dia tidak apa? Sangka-sangka. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Anda keraskan tidak apa-apa. Begitulah para ulama, para syekh-syekh, ya, syekh-syekh yang datang dari Saudi itu kalau habis ngajar astagfirullah, astagfirullah. Sering di sana itu sering mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, cuma di sini orang mengucapkan keras itu mungkin malu, nggak terbiasa, nggak terbiasa, khawatir dinilai salah. Padahal dia berusaha untuk mengucapkan apa? Astagfirullah. Kita mengucapkan astagfirullah tubuh ilaih. Loh, kenapa kamu? Habis berbuat dosa. Biasanya begitu. Akhirnya malu dia mengucapkan apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini penting sekali agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ini banyak berdoa. Makanya ketika
keluar kamar mandi kita disuruh mengucapkan apa? Ya, ghufran, apa artinya? Ya Allah ampunanmu, ya Allah ampuni aku. Berikan aku ampunanmu. Karena hadirin sekalian, kita ini kurang bersyukur. Ya, hendaklah kita ini bersyukur dengan kita ini BAB. Bisa BAB. Bayangkan kalau nggak bisa, nggak keluar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau tidak bisa kita mengeluarkan kotoran kita di perut, apa yang terjadi? Bingung. Obatnya mahal, ya kan? Makanya disuruh bersyukur karena kita ini nggak bersyukur. Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, syukurnya kurang, taatnya kurang, yang naik laporan maksiat, yang turun terus menerus rezeki nikmat yang luar biasa. Nah, itulah sampai Allah mengatakan seperti itu. Ya, kita tidak mengazab mereka ya Muhammad selama kamu di tengah-tengah mereka. Coba kamu pindah habis mereka. Bahasa kasarnya seperti itu. Ya. Begitu juga kita tidak mengazab mereka karena masih ada orang apa? Yang beristighfar. Berarti istighfar itu apa? Sebab lirfa'il bala. Penyebab untuk diangkatnya apa? Musibah. Masalah-masalah. Ya, kita kadang-kadang harus introspeksi juga. Adanya sedikit rezeki, adanya ini, adanya macam-macam kesulitan. Ya, karena banyak dosa, kurang apa? Istighfar. Orang kafir aja kalau beristighfar diterima oleh Allah Taala. Bertobat masuk Islam, dihapus dulu kesalahannya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan kepada kaumnya, istaghfiru innahu kana ghaffar. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas kesalahanmu, wahai kaumku. Sungguhnya Allah itu Ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kalau kamu beristighfar, Allah kasih hujan. Enggak ada kekeringan. Di mana itu ada kekeringan katanya daerah NTT apa itu? Kasihan kekeringan sekali. Kemudian Allah berikan kalian harta benda, anak-anak yang banyak, negeri subur, masya Allah. Itu orang kafir itu. Kalau mereka bertobat, diberikan sebegitu besar oleh Allah. Itu belum di akhirat, di dunia. Terus bagaimana kalau orang Muslim bertobat? Dia Muslim, sudah Muslim bertobat, bayangkan pemberian Allah lebih besar. Hadirin sekalian, maka jangan sombong kita ini. Ya, banyak dosa. Bagaimana kita bisa menang lawan musuh-musuh kita kalau banyak dosa? Ya, adanya dosa-dosa itu membuat terhambat perjuangan-perjuangan umat Islam. Karena dosa-dosa umat Islam sendiri. Hadirin sekalian, pernah diceritakan juga, nanti kita ceritakan juga di sirah ini bagaimana satu dosa kalah umat Islam. Pada waktu perang apa itu? Satu dosa. Nabi kan mengatakan, wahai pasukan panah, jumlahnya mereka sekitar 50 orang, jangan turun kalian. Sudah di sini tetap lindungi punggung-punggung kami. Kita menang atau kalah, jangan turun. Sudah. Ya, babak pertama umat Islam menang perang. Padahal jumlahnya 3 kali lipat, kalah kita. Umat Islam kalah bukan jumlah. Menang, Rasulullah menang, hadirin sekalian. Padahal belum selesai perang, turun mereka karena perang Uhud itu peperangan yang dahsyat. Ini karena balas dendam. Al-akhdhu bizar, katanya orang Arab. Balas apa? Dendam. Dendam apa? Dendam kekalahan mereka di perang Badar. Mereka mengeluarkan, membawa harta bendanya yang banyak, dibawa peperangan. Perempuan-perempuan juga diajak untuk memberikan apa? Semangat orang kafir. Ya, perang dahsyat ini. Ya, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Dia mengintai dari belakang, membaca kekuatan umat Islam. Oh, ini kekuatannya di sini. Bukit di bawah gunung Uhud. Ya, ini tempat kekuatan mereka. Mana ini? Gak taunya turun mereka. Sahabat-sahabat Nabi itu turun. Ya, mereka mengatakan, kita sudah selesai perang, sudah ini ambil ghanimah sudah.
sudah mulai niatnya berubah, ingin ghanimah dunia. Akhirnya sebagian besar turun, sebagian pemimpin mereka sudah mengingatkan, jangan, ingat pesan Rasulullah, jangan turun. Akhirnya Khalid mutar, naik dari belakang bukit, dihabisin mereka. Disitulah awal kekalahan. Maksiat Nabi ada, maksiat hancur umat Islam. Nah sekarang Nabi sudah mati, maksiat ya tambah. Hadirin sekalian, ada Nabi aja kalau umat Islam kalau maksiat, apalagi kalau nggak ada apa? Nabi. Ya seperti itu. Nah ini contoh begitu pentingnya kita ini banyak bertobat kepada Allah hari-hari seperti sekarang ini. Ya kemudian apa? Banyak beristighfar. Sebagaimana Allah mengatakan kepada nabinya, ya masalah mengazab itu urusan Allah. Abu Lahab menantang Allah, toh akhirnya dia hancur. Siapapun yang menantang Allah, menantang Rasulullah, menantang Islam, habis. Hadirin sekalian. Ya jangan khawatir habis. Orang yang zalim ini akan diturunkan azab di dunia maupun di akhirat. Ya buktinya tokoh-tokoh Quraisy ini mati di mana perang Badar. Dan dibiarkan sama Allah. Apalagi Abu Lahab ini mati menyedihkan. Ya dihabisi oleh dua anak muda Ansar, usianya masih 16-17 tahun. Ya habis. Ya kemudian dipenggal kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud. Bawa diberikan ke Rasulullah. Ini ya Rasulullah. Rasul mengatakan apa? Fir'aun hadil ummah. Ini Fir'aun umat ini, Abu Jahl. Ya, namanya Amr bin Hisham. Dijuluki oleh orang Quraisy Abul Hakam, orang pintar, Abul Hakam. Tapi umat Islam memanggil dia apa? Abu Jahl, karena menolak Islam. Siapapun yang menolak Islam, jahl, bodoh. Menolak agama Islam, bodoh. Keluar dari agama Islam, bodoh. Sebodoh-bodohnya apa? Oh, orang agama luar biasa agama Islam. Yang dibawa oleh Nabi ini agama rahmatan lil alamin, memberikan solusi-solusi. Ya, makanya Nabi tidak menghentikan dakwanya ini. Ini agama luar biasa, bukan dari sisi manusia, bukan bikinan manusia, tulisan ustaz, kiai, ulama, la, tulisan Nabi jamin indillah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad, sebarkan dakwah Islam ini, sampaikan kebenaran, qulil haqqa walau kana murra, katakan orang, berikan peringatan, ajak mereka untuk mengamalkan agama Islam ini. Hadirin sekalian. Nah itulah yang terjadi. Jadi Nabi ini juga kuat pendiriannya. Nabi pernah diajak duel waktu dakwah jahriyah ini, waktu di Mekah. Ada seorang pemuda kuat dari Bani Hashim juga, namanya Rukana. Tidak ada yang bisa mengalahkan pemuda ini. Besar badannya, tinggi, kuat. Musara'ah, menang. Musara'ah itu apa? Bulat, pasti menang. Menantang Nabi. Ya. Nabi juga berani menantang dia. Tidak apa-apa, ayo kita gulat, kata Nabi. Berani kamu? Berani. Ayo mulai. Ya. Gulat. Kalah dia. Buktikan Nabi ini sempurna akalnya maupun badannya, kalah. Kaget dia, kalah. Kok bisa aku mengalahkan aku? Ulangi lagi. Musara'ah, bulat bebas dia. Kalah akhirnya. Hadirin sekalian, kalah. Kemudian apa yang terjadi? Dia langsung pergi ke teman-temannya, tokoh-tokoh Quraisy. Aku dikalahkan oleh Muhammad. Muhammad sepertinya penyihir Muhammad. Lihat hadirin sekalian, gak mau mengakui apa? Kekalahan. Ujung-ujungnya sihir. Nyihir Muhammad ini. Ya. Maksudnya Nabi adalah untuk melembutkan hatinya sebetulnya, agar lembut hatinya dengan kekalahan itu tidak sombong, kemudian masuk Islam. Tapi ya hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kemudian juga dalam riwayat Musnad Ahmad dan Imam Ahmad dalam musnadnya, pernah Nabi, hadirin sekalian,
tawaf ya di Ka'bah. Kemudian banyak orang-orang Quraisy melihatnya ghamazu, mencelahnya, mengejeknya, mengedipkan mata, pokoknya dengan ejekan-ejekan seperti itu. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Nabi berani, ya, tantang satu pun berani. Kemudian Nabi mengatakan, ya masyarakat Quraisy, amalladzi nafsi biyadi, laqad ji'tukum bidabah. Wahai orang Quraisy, ya, demi Allah, aku ini datang kepada kalian dengan dabah. Dabah itu apa? Menyembel. Jadi orang Quraisy ini ketika mendengar dabah langsung merah mukanya ketakutan luar biasa sampai ada yang menunduk begini. Mereka yakin bahwa apa yang dikatakan Nabi ini pasti benar. Hadirin sekalian, bahwa mereka akan mati mengenaskan didabah sama umat Islam. Dabah itu apa? Menyembelih. Aku datang dengan penyembelihan, kalian kurbannya nanti. Kalau bahasa kita seperti dabah, ya ini bukan ejekan, bukan, ini sungguh-sungguh, sehingga mereka mendengar nama itu dabah, langsung dengan gitu. Ya, jadi semuanya yang terlibat dalam penghadangan ini tidak dibiarkan sama Allah, sampai pamannya sendiri Abu Lahab, ya, tidak ikut perang Badar, tapi setelah perang Badar dia ini dikasih satu penyakit begitu, kayak bisul di kakinya, tiba-tiba bengkak. Ya, kemudian kakinya hitam, terus merantak ke badan, ke muka, hitam semuanya, bengkak-bengkak, mati, pecah kepalanya. Ya. Dan 3 hari dibiarkan, takut mereka ini, baunya luar biasa. Akhirnya dibuang ke bukit, ya, ditaruh batu-batu begitu. Hadirin sekalian. Nah, ini hukuman dari Allah bagi orang-orang yang memang menentang secara terang-terangan terhadap agama Islam ini. Kemudian hadirin sekalian, terus mereka umat Islam mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy, tapi tidak membuat mereka ini kendor. Ya, mereka beralih kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam. Ya, disiksa, ada sebagian disiksa seperti Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, dan ayahnya, ya, ibunya juga disiksa. Mereka mengalami penyiksaan. Ini cobaan, hadirin sekalian, luar biasa. Dakwah pertama kali disuruh oleh Nabi di Mekah. Tentunya ada hikmah dan pelajaran kenapa mereka mendapatkan ibtilaan. Dikatakan di sini, ma hadatsa min ta'dzib lil muslimin wa takrir wa ta'kid li qouli ta'ala ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa liqoulihi ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi kalau kita baca bagaimana umat Islam mengalami siksaan, penindasan, tekanan yang luar biasa dari pihak kafir Quraisy, kita sadar dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah mengatakan, apakah kalian manusia mengira bahwa akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, karena mereka belum diuji, pasti diuji. Ya, diuji, hadirin sekalian. Jangan kita merasa enak-enak saja, pasti akan diuji kita. Diuji banyak dengan cobaan, mungkin anaknya, badannya, bisnisnya, apalagi macam-macam, pokoknya ujian. Diuji dengan ibadah-ibadah ini, apakah kita melaksanakan apa tidak. Ini cobaan, semua dunia ini apa? Cobaan. Dunia darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat apa? Cobaan ujian, sedangkan akhirat hanya balasan-balasan, pahala-pahala atau siksa. Hadirin sekalian, begitu juga firman Allah, apakah kamu mengira akan masuk surga begitu saja? Padahal kamu belum diuji.
Sebagaimana orang-orang sebelum kamu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, dengan sedikit rezeki, kemudian wazulzilu, ya, dan digetarkan buminya. Perang maksudnya melawan musuh yang jumlahnya berlipat-lipat. Ujian, jihad, hadirin sekalian. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah SWT? Bayangkan, di puncak cobaan, musuh menyemut, hadirin sekalian. Lawannya sahabat itu, musuhnya berlipat-lipat jumlahnya. Dari dulu begitu sudah. Jumlahnya musuh itu lebih banyak, lebih canggih, lebih lengkap persenjataannya, apa saja sudah. Ya, lebih, cuma mereka tidak ada iman, itu aja. Tak ada apa? Iman. Ya. Itu selalu, hadirin sekalian, itu ujiannya mereka. Pada puncaknya sudah, di saat sudah terkepung, mereka mengatakan apa? Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Baru kemudian Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Setelah apa? Puncak ujian, baru ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah, hadirin sekalian, dari yang terjadi di antara para sahabat. Mereka mendapatkan cobaan-cobaan. Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan annal anbiya asaddun nas bala'an. Nabi itu yang paling besar cobaannya. Al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Kemudian baru di bawahnya. Sesuai dengan apa? Kadar imannya. Allah tahu imannya kita ini pas-pasan. Diuji berat stres kita. Maka diuji sesuai dengan iman kita. Allah Rahim. Orang Palestina imannya kuat. Ujiannya bayangkan, Yahudi. Senjatanya lengkap. Asal nembak aja, kepalanya mereka tembak. Ya. Imannya kuat, hadirin sekalian. Kalau kita seperti mereka, sudah paham apa yang terjadi. Ya. Mereka kuat, tidak menjual agamanya. Istiqomahnya luar biasa, walaupun harus melawan dengan apa? Batu. Mungkin itu hikmah dari Allah SWT. Karena imannya kuat, banyak penghafal Quran, ya, luar biasa. Tetap sabar. Masalah ekonomi di boikot di sana sini, kuat mereka. Kalau kita mungkin tidak kuat. Bensin mendengar mau naik aja sudah bingung. Hadirin sekalian, apalagi ada penjajah di depan mata. Ya, bisa jadi banyak yang murtad akhirnya. Makanya Allah Karim, Rahim, rahmat kepada kita ini. Ujiannya masih nggak terlalu besar, ya, dibandingkan dengan yang lain. Maka ini adalah kita banyak bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita ini gagal dalam ujian. Pasti diuji. Jangan merasa sombong lihat saudaranya diuji, miskin, susah gitu loh. Kemudian dia sombong lah. Bisa jadi nanti kita diuji. Dia sabar, kita belum tentu. Hadirin sekalian. Nah ini kalau kita membaca sejarah itu seperti itu. Nah mendengar dan melihat kenyataan yang ada itu, hadirin sekalian, maka Nabi menyuruh kaum muslimin untuk hijrah. Ya, hijrah ke mana? Nabi memilih hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ethiopia itu Afrika Tengah. Ya, posisinya seperti itu. Hijrah ke Habasyah. Ini tahun kelima dari kenabian, bukan hijrah ya. Tahun kelima kenabian, 5 tahun setelah kenabian. Ya, untuk melarikan diri dari fitnah karena tidak aman, daripada nanti disiksa, bisa jadi gak kuat, murtad, bahaya. Hadirin sekalian, sebagaimana dikatakan di sini, qalat Ummu Salamah lamma dhaqat alaina Makkah, ketika orang Makkah sudah mempersempit ya umat Islam, wa udhu ashabu
Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi disiksa, ya, kemudian wa futinu wa ra'au ma yusibuhum min al-bala wal fitnah fi dinihim wa anna Rasulullah SAW la yastati' dafa' dhalika anhum. Mereka difitnah, kemudian mereka disiksa, ya, dan Nabi waktu tidak bisa berbuat apa, tidak bisa membela mereka, orang-orang mustad'afin yang lemah ini. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk pergi. Sudahlah kalian dulu ya. Kalau saya sih mungkin masih dibela oleh Abu Thalib, ya, Bani Hashim. Maksudnya begitu kalian ini udah pergilah ke mana? Habasyah. Kenapa pergi ke Habasyah? Inna bi ardil Habasyah malikan 'aziman la yadlimu ahad indah. Sesungguhnya di Habasyah ada seorang raja yang kuat, ya, dan dia tidak pernah berbuat zalim sama siapapun, orang penduduk sendiri maupun pendatang. Artinya dia tidak asal menzalimi. Kalau orang tidak berbuat salah, kenapa zalim? Ya, jadi Nabi memilih dia. Falhiqu bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum farjan makhraja mimma antum fi. Ya, pergilah kalian ke negerinya, ya, sampai Allah SWT memberikan kalian jalan keluar. Ya, jalan keluar yang terjadi sekarang ini. Maka pergilah. Berapa pertama kali rombongan pergi? Ahada asyar rajulan wa arba'a niswa. Jadi ada 11 laki-laki dan 4 apa? Perempuan. Ya, di antaranya Utsman bin Affan wa zawjatu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Utsman dan putrinya Nabi, istrinya Utsman. Anda bayangkan cobaan, hadirin sekalian. Khadijah bagaimana melepas Ruqayyah, sedih sekali. Tapi ya, daripada nanti disiksa, disuruh keluar. Ya Utsman, ya putriku Ruqayyah, keluarlah kalian. Pergi sudah ke Habasyah. Wa Abu Salamah wa zawjatuhu Ummu Salamah, ya, termasuk, dan dipimpin rombongan oleh Utsman bin Maz'un. Ada juga yang pergi ke sana, Mus'ab bin Umair pergi ke sana, hadirin sekalian. Jadi perang disusul masuk Jeddah kan laut. Pergi ke Jeddah, ada kapal barang dagang yang ke Habasyah, maka mereka langsung naik, hampir kesusul. Orang Quraisy mengintai juga, tapi mereka sudah sampai di tengah laut. Ya. Tapi nggak lama di sana, hadirin sekalian, mereka pergi di sana bulan apa? Sya'ban, Ramadan, begitu. 2 bulan saja, Syawal mereka pulang. Kenapa? Karena mereka mendengar bahwasanya orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Ini kabar apa? Jadi sudah ada kabar dari dulu. Ya. Mereka menyangka orang-orang Quraisy masuk Islam, sujud kepada Allah. Ternyata ini adalah kabar bohong, sehingga mereka itu datang ke Jeddah baru mendengar ternyata ini kabar bohong. Makanya sebagian mereka lari lagi pergi ke Habasyah, sebagian kekerasan di sana pertama, kemudian mereka datang ke Mekah yang mendapatkan siksaan lagi. Itu yang terjadi pada orang-orang sahabat-sahabat Nabi waktu pergi ke Habasyah. Nah, di sini disyariatkan hijrah. Dari sini disyariatkan apa? Hijrah. Hijrah dari negeri kufur menuju negeri apa? Yang aman, minimal aman, agamanya yang penting. Atau ke negeri yang Islam. Itu namanya hijrah. Jangan sebaliknya, sudah di negeri Islam pindah ke negeri apa? Kafir. Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Ya, kalau mereka tidak bisa menunjukkan keislamannya, tidak boleh suruh balik ke negeri Islam. Ya, kecuali kalau mereka masih mampu menunjukkan apa? Syiar Islam. Pakai baju muslim, sholat di masjid, boleh di sana dan bisa berdakwah, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya negeri kafir, nikmati maksiatnya mereka, kekufurannya mereka, nah ini bahaya, tidak boleh haram di negeri kafir tinggal bersama mereka, hadirin sekalian, tidak boleh. Ya. Jangan sebaliknya.
kita justru pindah dari lingkungan rusak menuju lingkungan apa? Yang baik. Ya, karena agama. Agar agama kita ini aman, itu yang paling penting. Dan hijrah terus menerus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati hijrah wa la tanqati taubah wa la tanqati taubah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Rawahu Abu Dawud. Ya, hijrah enggak akan putus. Ya. Begitu juga taubat enggak putus, terus menerus. Ada dari umat Nabi ini hijrah. Dan juga taubat terus menerus enggak terputus kecuali ketika matahari terbit dari apa? Barat, putus sudah, tidak bisa bertobat. Kalau orang mau bertobat terlambat, matahari terbit dari barat, tidak bisa, tidak diterima sama Allah SWT. Tidak diterima. Hadirin sekalian. Ya, terutama dari kafir menuju Islam. Nanti mereka menunggu matahari terbit pagi-pagi dari timur, kok nggak terbit-terbit? Tiba-tiba muncul dari apa? Barat. Ini perintah Allah. Berarti ini tanda hari kiamat sudah. Dari situ mereka menyesal orang-orang kafir. Kenapa saya enggak bertobat? Mau bertobat ditolak sama Allah taubatnya mereka. Ya. Ini termasuk syarat apa? Taubat hadirin sekalian. Di sini ada hukum hijrah. Ada yang mengatakan hijrah yang pertama itu wajib. Wajib hijrah kalau tidak bisa melaksanakan syariat Allah, terutama sholat, puasa, dilarang hijrah. Kalau bisa hijrah, lari. Ya, karena itu perintah dari Allah. Bukankah ardullah wasi'ah, bumi Allah masih luas? Kenapa nggak pindah? Ya sudah tahu ditekan, dihabisi begitu. Ya, kecuali mereka tidak bisa keluar. Mau keluar sih dihadang, mau keluar sih dihadang. Ya sudah, mau apa? Tapi kalau bisa kesempatan keluar. Bumi Allah itu luas. Kalau mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir, ya. Terkadang hijrah itu sunnah. Hijrah itu apa? Sunnah. Dia mampu hijrah, tapi dia bisa melaksanakan syariat Allah, mempertahankan agama. Ini sunnah. Ya, dan di daerah situ nggak ada masalah, nggak dilarang untuk apa? Sholat, untuk puasa. Ya, bangun masjid boleh juga, ya sudah. Dia istiqamah. Hadirin sekalian. Cuma memang tidak mudah. Kalau orang yang tinggal di negeri kafir, ya banyak yang terpengaruh dengan mereka. Mereka terbiasa zina, khamr, apapun yang tidak ada di negeri umat Islam ada di sana. Makanya hati-hati, para ulama menasihati lebih baik tinggal di negeri kaum muslimin. Azan pun susah, ya nggak boleh keluar azan, suara azan. Di sini alhamdulillah, masuk Indonesia luar biasa, azan bersautan. Satu kelurahan berapa masjid, nikmat hadirin sekalian. Terkadang orang itu justru tidak mau, yang imannya paling ingin hidup yang jauh dari masjid supaya nggak dengar apa azan. Kalau orang kafir makbul ya, tapi ini orang muslim tidak mau hidup dengan apa masjid, dengan masjid. Ini yang jauh supaya nggak dengar sama sekali azan. Alhamdulillah orang seperti ini. Mau apa nih? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.